Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi kita ketemu di Mr. Asradi Channel. Hari ini kita akan membahas materi tentang ikatan kimia, yang mana nanti kita akan membahas materi tentang ikatan ion. Jangan lupa bagi adik-adik yang belum nonton video materi menentukan eh, unsur logam dengan unsur non-logam, silahkan ditonton dulu video tersebut. Oke ya? Nanti akan disematkan di video ini. Untuk mendukung video ini, jangan lupa adik-adik untuk subscribe, di like, dan berikan komentar berkaitan dengan materi yang ingin adik-adik bahas di channel ini. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai materi tentang ikatan ion, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar materi yang kita pelajari hari ini bisa kita serap dengan baik dan bisa menjadikan adik-adik mendapatkan nilai yang baik di sekolah. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Apa sih ikatan ion? Nah, namanya juga ikatan ya, berarti ada yang berikatan. Ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi antara unsur logam dengan unsur non-logam. Nah, di materi sebelumnya itu kita sudah mempelajari bagaimana kita bisa menentukan unsur itu termasuk unsur logam kah atau unsur non-logam. Kalau unsur logam itu memiliki ion positif, kemudian unsur non-logam itu memiliki ion negatif. Nah, pada ikatan ion itu terjadi ikatan antara unsur logam dengan unsur non-logam. Kemudian pada ikatan ion itu juga terjadi yang namanya serah terima elektron. Nah, bagaimana konsep serah terima elektron ini? Kita akan lihat contohnya pada 11 natrium dengan 17 klorin. Nah, adik-adik, 11 natrium kemarin konfigurasinya adalah bentuknya 281. Kemudian 17 klorin itu konfigurasinya adalah 287. Nah, bagi adik-adik yang masih belum paham materi ini, konfigurasi elektron menggunakan model Bohr atau model kulit, silakan adik-adik pelajari lagi video yang ada di channel ini berkaitan dengan konfigurasi ini. Berikutnya, setelah kita bisa melakukan konfigurasinya, maka kita akan tahu bahwasanya elektron valensi dari natrium itu bernilai 1 atau elektron terakhirnya bernilai 1. Nah, agar dia stabil, si Na itu dia harus melepas 1 elektron. Maka Na akan jadi 11 Na plus karena dia melepas 1 elektron. Ingat, tanda plus itu artinya melepas elektron. Kelebihan ya, supaya dia bisa stabil mengikuti aturan oktet dan duplet. Kemudian 17 klorin agar dia stabil, ini kan 287 ya. Kemudian kemarin gimana agar dia stabil? Dia harus menangkap 1 elektron agar dia menjadi 288. Maka kalau dia menangkap, maka 17Cl akan jadi 17Cl min. Artinya dia akan menangkap 1 elektron. Nah, Na plus itu adalah unsur logam. Kemudian Cl min itu adalah unsur non-logam. Nah, kalau kita reaksikan antara Na dengan Cl, maka akan membentuk ion Na plus ditambah dengan ion Cl min, itu akan membentuk yang namanya adalah larutan NaCl. Oke ya. Nah, bagaimana cara pembentukan larutan NaCl ini? Nah, caranya adalah kita mengambil ion, perkalian ion ya. Na itu nanti akan mengambil ionnya Cl, jumlahnya 1, kemudian Cl ini akan mengambil ionnya Na, jumlahnya juga 1. Maka akan jadi Na. Nanti kita akan lihat bagaimana kita mereaksikan ion-ion yang ada di materi ini. Nanti ada beberapa ion yang akan kita reaksikan. Nah, adik-adik silakan perhatikan bagaimana cara mereaksikannya. Nah, berikutnya, dari mana kita tahu bahwasanya ini adalah ikatan ion? Kita lihat. Na, karena dia memiliki plus 1, maka ini cara membuatnya dengan menggunakan modelnya struktur Lewis ya. Bahasanya namanya adalah struktur Lewis. Struktur Lewis. Pada struktur Lewis, kita akan membuat Na ini karena dia plus 1, maka kita akan melambangkan Na dengan 1 elektron. Nah, biasanya pada struktur Lewis itu dilambangkan dia sebagai 1 titik atau bisa nanti sebagai 1 silang. Nah, kalau si Cl karena dia butuh 1 elektron, maka
si elektron valensinya Cl itu adalah 7. Nah, kita akan menulis elektron valensinya Cl jumlahnya adalah 7. Mengapa bentuknya seperti ini? Jadi, elektron yang ada itu harus berpasangan. Nah, dari 7 otomatis ada 3 yang berpasangan. 2, 2, dan 2. Maka sisa 1 yang tidak berpasangan. Nah, tidak berpasangan inilah yang dia harus mencari pasangannya agar dia menjadi mengikuti aturannya si oktet. Nah, maka karena Na itu melepas 1 elektron dan Cl itu menangkap 1 elektron, maka elektronnya Ca akan berpindah kepada Cl. Nah, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, Na akan stabil dia nanti dengan 28. Si Cl akan stabil nanti dia dengan 288. Kenapa 288? Karena dia sudah mendapatkan 1 elektron dari Na. Nah, maka ini adalah ikatan ion. Terjadi serah terima elektron. Gitu ya adik-adik ya. Ingat, ikatan ion itu terjadi antara unsur logam dengan unsur non-logam, kemudian terjadi serah terima elektron.